Ini Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini, dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari pada malam ini dan kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Semoga salawat dan salam terlimpah selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam ini sesuai dengan permintaan membahas surat Yasin ayat 12. Tentu pembahasan ini tidak sekedar mengetahui arti, tapi juga bagaimana tafsir tentang ayat ini dan apa latar belakangnya. Ayat 12 dalam surah Yasin menjelaskan tentang bagaimana manusia kelak dibangkitkan oleh Allah sesudah kematiannya, dan Allah tabaraka wa ta'ala akan membalas apa-apa yang sudah dikerjakannya dalam kehidupan dunia. Bagaimana bisa tahu hal itu? Karena Allah tabaraka wa ta'ala mencatatnya. Seluruh aktivitas perbuatan manusia itu dicatat oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 12 ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nuhyil mauta, menghidupkan orang yang mati, wa naktubu, dan kami mencatat, ma qaddamu, yakni apa yang telah mereka kerjakan dalam kehidupan dunia ini, wa atharohum, bukan hanya pekerjaannya tapi bekas-bekas pekerjaannya, bukan hanya aktivitas orangnya, karena aktivitas manusia ini ada dampak, ada peninggalan, ada napak, ada petilasan, kalau orang bilang peninggalan. Wa naktubu ma
qaddamu wa atharahum, apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas apa yang telah mereka kerjakan itu. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu semua itu dicatat di dalam kitab induk, kitab yang nyata yang bernama Lauhul Mahfud. Sebetulnya ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, itu pada ayat yang ke-11. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Apa kata Allah? Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Innama tunziru man ittaba'a dzikra, sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya bertugas menyampaikan sebagai basyiran wa nadhira, pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Maka di sini disebutkan tentang salah satu di antara keduanya, yaitu memberikan peringatan. Innama tunziru, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan, man, yaitu orang-orang yang ittaba'adz dzikra, yang mengikuti adz-dzikra, yaitu Al-Quran dan apa saja di antara risalah yang beliau bawa. Nah, di situ disebutkan orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah orang-orang wa khasyiyar rahman, orang-orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau nggak takut kepada Allah, nggak akan mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dipersiapkan untuk kehidupan akhirat. Kemudian fabashshirhu, kami memberikan kabar gembira kepadamu, bimaghfiratin, dengan ampunan, itu di akhirat, ampunan di akhirat, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Ini hanya orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, yang yakin kepada kehidupan akhirat. Maka nanti semua amal perbuatan yang dilakukan di dunia itu akan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala dengan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan di dunia ini. Karena di akhirat adanya cuma tiga, yaitu azab, kemudian ampunan, dan ridho. Kata Allah dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 20, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ayat berapa Ustaz? Ayat 20 surah Al-Hadid, surah 57. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Ghaizin a'jabal kuffara nabatuhu. Digambarkan kehidupan dunia ini seperti apa? Seperti petani yang menunggu air hujan yang turun
untuk menyuburkan, menyirami tanaman-tanamannya yang tampak menyenangkan hati para petani. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu yang terjadi, thumma yahiju fatarahu musfarron. Apa katanya? Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Fayakunu hutama. Setelah itu hancur, tidak berbekas sama sekali. Itulah kehidupan dunia. Kemudian Allah sebutkan, wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun wa ridwan. Apa kata Allah? Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Di situ disebutkan 3, bahwa ampunan itu nanti ketika kita berada di akhirat. Tapi ada 3 pilihannya, adzabun syadidun wa maghfiratun minallah, yaitu ampunan dari Allah, wa ajrun wa ridwan, yang terakhir yaitu ridho. Kalau sudah dapat ridho, selesai, finish. Karena Allah sudah tidak akan pernah marah setelah itu kepada seorang hamba. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata Allah? Dan kehidupan dunia ini tidaklah hanyalah kesenangan yang menipu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan tentang sebab turunnya surah Yasin ayat 12 itu, berkaitan dengan beberapa sahabat yang rumahnya jauh dari masjid, sehingga mereka ingin dekat dengan masjid, bangun rumah dengan masjid. Kalau tidak salah mereka adalah dari Bani Salimah, dan mereka berharap supaya bisa sering datang ke masjid karena dekat rumahnya. Tapi Nabi menyuruh, tetaplah kau tinggal di sana. Kenapa? Walaupun kau jauh, jejak langkahmu itu dicatat oleh Allah Jalla wa Ala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Allah akan tetap menulis, yaitu perbuatan yang kau lakukan di dunia, termasuk ketika kau mendatangi masjid. Tentu bukan hanya itu, semua aktivitas dan juga bekas-bekasnya akan ditulis oleh Allah Jalla wa'ala. Silakan baca tafsirnya. Ayo Pak, nggak ada. Ayo. Yang pegang Quran, yang pegang tafsir, ya, yang pegang hadis. Silakan. Yang mana ini? Ayat 12, mulai ayat 12. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, yakni kelak di hari kiamat. Kan waktu di dunia. Tak mungkin ada orang yang sudah mati hidup, kecuali yang memang sudah dinas dalam Al-Quran. Orang yang pernah mati hidup kembali, diterangkan dalam beberapa ayat Quran, surah Al-Baqarah, untuk menunjukkan bukti bahwa manusia akan dibangkitkan. Menghidupkan orang yang sudah mati itu sudah jelas, nasnya sudah ada, tidak mungkin bertambah lagi. Bahkan sampai yang dibunuh Dajjal mati hidup lagi, itu sudah ada nasnya, ada dalam hadis. Maka tidak akan mungkin ada orang sekarang yang mati hidup lagi. Berarti waktu itu belum mati. Mungkin mati apa? Suri apa sisir? Mati suri. Karena yang dinas Quran hidup lagi setelah mati sudah ada, nggak akan bertambah lagi. Nah, yang dimaksud nuhyil mauta, kami akan menghidupkan orang yang mati, yaitu mereka orang-orang yang telah hidup di dunia ini, walaupun dia hidup hanya sebentar,
akan dihidupkan setelah kematiannya. Semua bayi-bayi itu akan dihidupkan semua, termasuk bayi yang baru lahir perocot dikubur akan dihidupkan. Ditanya apa sebab dia dikubur. Lanjut. Di dalam makna ayat terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa Allah SWT dapat menghidupkan hati orang yang dikehendakinya dari kalangan orang-orang kafir yang hatinya telah mati karena kesesatan. Maka Allah memberinya petunjuk kepada jalan yang benar sesudah itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah sesudah menerangkan tentang orang-orang yang hatinya keras di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 17, yang artinya, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami supaya kamu memikirkannya. Firman Allah, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu semua amal perbuatan yang telah mereka kerjakan. Semua amal yang telah mereka kerjakan dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan dihadirkannya Raqibun Atidun, malaikat pencatat. Kapan sejak dimulai pencatatan itu? Kapan? Gara-gara apa dilakukan pencatatan oleh malaikat? Hah? Nek moyangnya. Gara-gara Nabi Adam lupa kalau dia sudah memberi umurnya kepada cucunya. Siapa? Halo? Belum saya sampaikan di sini. Belum ya? Buka Tirmizi 3000 berapa? 3488 Tirmizi. Bukan. Ketika Adam baru dicipta, kemudian ditiupkan ruh. Bukan 34. 34 itu apa namanya, si tentang ibadah. Iya. Hasan Al-Basri. Ya, dicari kata kuncinya sambil saya terangkan sekilas. Tangan kanan, tangan Allah, kedua-duanya kanan. Setelah Adam bangkit, dia wahing. Apa? Wahing itu bersin. Hashim. Alhamdulillah. Dia ucapkan kalimat itu. Kemudian dijawab oleh Allah, yarhamukallah. Maha suci, semoga Allah merahmatimu. Kemudian Nabi Adam disuruh datang ke malaikat. Datangi malaikat yang sedang duduk-duduk itu. Ucapkan salam. Setelah itu Adam pun balik setelah mengucapkan salam. Dan kemudian Adam diperintah untuk memilih dua tangan Allah yang terkepal. Nah, setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat keturunan beliau semuanya. Ada yang redup, ada yang terang, ada yang bercahaya, ada yang paling cemerlang. Siapa yang paling cemerlang itu? Baik, silakan Pak. Sudah ketemu? Belum. Setelah itu baru kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam menghadiahkan usianya kepada orang tersebut. Ketika itu datanglah malakul maut menemui Adam. 3077. Berapa? 3077. 3077. Setelah Adam menciptakan, Allah mengusap punggungnya. Iya. Iya, 3077. Ya, coba dibaca.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah menciptakan Adam, Allah SWT mengusap punggungnya. Oh, bukan itu. Bukan. Adam memberikan usianya kepada keturunannya ini sebanyak 60. Sementara usianya orang ini hanya 40. Berarti berapa totalnya? 100. Adam berkurang usianya, tinggal berapa? Tinggal 940. Ketika malakul maut datang kepadanya, ditolak kedatangannya. Belum waktunya, malakul maut. Tapi malaikat maut pun membantah, Adam, kau lupa ya bahwa kau sudah memberikan usiamu, yaitu kepada cucumu, yaitu sebanyak 60 tahun. Maka Adam lupa dan mengingkari apa yang sudah dilakukan itu. Nah, sejak saat itulah kemudian dicatat seluruh aktivitas hidup manusia. Gara-gara Adam apa? Ingkar kepada apa yang telah dikerjakannya itu. Maka dihadirkan malaikat yang mencatat. Berapa, Pak? 3368. Sudah ketemu? Silakan. Nah, siapa keturunan Adam ini kira-kira, Pak? Iya, 336. Halo. Siapa keturunan Adam ini? Yang bisa jawab dapat hadiah. Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Adik kasih, Pak. Mana? Hah? Apa ya? Di mobil. Sego pecel apa? Apa? Oh, buku. Pak, ditagih nanti ya bukunya. Ya, silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa sabda beliau? ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan mengembuskan ruh kepadanya, Adam bersin kemudian mengucapkan, segala puji hanyalah milik Allah. Adam kemudian memuji Allah dengan izinnya. Rabb Adam kemudian berfirman kepadanya, semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Pergilah menuju para malaikat, yaitu menuju sekelompok malaikat yang di antara mereka ada yang sedang duduk-duduk. Katakanlah olehmu, semoga keselamatan bagimu. Mereka kemudian menjawab, bagimu juga keselamatan dan rahmat Allah. Adam kemudian kembali kepada Rabb-Nya. Allah kemudian berfirman, sesungguhnya ini adalah ucapan penghormatanmu dan ucapan penghormatan di antara keturunanmu. Nabi Adam mengucapkan assalamu alaikum, dijawab oleh malaikat wa alaikumussalam wa rahmatullah. Setelah kembali Allah katakan, itulah ucapan salam dirimu dan salam anak keturunanmu. Kemudian Allah lalu berfirman kepada Adam, sementara kedua tangannya terkepal, pilihlah olehmu manakah di antara keduanya yang engkau kehendaki. Adam menjawab, aku memilih tangan kanan Rabbku. ikhtartu al-yamin, aku memilih sebelah kanan katanya. Padahal apa kata Adam? Sedang kedua tangan Rabbku adalah tangan kanan yang diberkahi. Wa kilta yadahu yaminun mubarakun. Padahal kedua tangan Allah itu dua-duanya kanan dan penuh berkah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini sifat Allah yadun, bahkan kedua tangan Allah itu mabsutotan, terbuka. Tidak sebagaimana orang Yahudi dikatakan maghlula, tertutup. Tapi dalam kaitannya hadis ini, Adam diberi pilihan. Ternyata dari kedua tangan Allah itu terdapat siapa? Lanjut. Allah kemudian membuka tangan kanannya. Ternyata di sana tertulis nama Adam dan keturunannya. Seluruh keturunan Adam tertulis nama dan umurnya. Lanjut. Adam kemudian berkata, ya Allah, siapakah mereka?
Allah menjawab, mereka adalah keturunanmu. Ternyata semua manusia telah ditentukan usianya di hadapan Adam. Ternyata di antara mereka, yaitu keturunan Adam, ada seorang lelaki yang paling bersinar di antara mereka. Ternyata yang paling bercahaya, bersinar itu bukan Nabi Muhammad. Maka Adam bertanya, siapa itu? Adam bertanya, ya Allah, siapakah orang ini? Allah menjawab, orang ini adalah putramu Daud. Putramu Daud alaihissalam. Ditanya, berapa usianya? Sesungguhnya aku telah menentukan umurnya sebanyak 40 tahun. 40 tahun Pak usia Daud itu asalnya. Setuan sampean. Kemudian Adam berkata, ya Allah, tambahkanlah usianya. Allah menjawab, itulah yang telah aku tetapkan untuknya. Adam berkata, ya Allah, sesungguhnya aku telah memberikan usiaku kepadanya sebanyak 60 tahun. Allah menjawab, terserah kamu. Rasulullah bersabda, Adam kemudian ditempatkan di surga sampai batas yang Allah kehendaki. Ia kemudian diturunkan dari sana, sehingga Adam menjadi orang yang menghitung batas usia diri sendiri. Rasulullah bersabda, malaikat maut kemudian mendatanginya, lalu Adam berkata kepadanya, apa katanya? Sesungguhnya engkau datang dengan tergesa-gesa. Tergesa-gesa malakul maut datang ke sini. Turun wayai, saya ini masih usia 940. Dia lupa kalau 60-nya sudah dikasihkan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Terus, sesungguhnya telah ditetapkan untukku usia 1000 tahun. Malaikat maut menjawab, akan tetapi engkau telah memberikannya kepada putramu Daud 60 tahun. Adam pun kemudian mengingkari. Wa Adam angkara, Adam pun mengingkari. Maka sehingga keturunannya pun mengingkari. Wa angkara ibnatu, dan mengingkari pula yakni anak keturunannya. Dan juga Adam wa nasiya, Adam itu dan bahkan lupa. Adam lupa. Wa nasiyat, dan juga maka lupa seluruh anak keturunannya. Jadi ingkar dan lupa itu sifat turunan. Sampai suka mungkir dan lupa itu sifat turunan dari siapa? Adam alaihissalatu wassalam. Fal'an yauma idzin, apa kata malaikat, kata Allah saat itu? Kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, sejak hari itulah malaikat diperintahkan untuk mencatat semuanya dan menyaksikannya. Maka dihadirkanlah yakni malaikat pencatat dan menyaksikan. Fanaktubu wa syahidahu, dicatatnya dan juga disaksikannya. Maka saat itulah yakni diperintahkan umira bikatbin wa syuhudin, diperintahkan oleh Allah ditulis semua apa saja yang dilakukan dan juga disaksikan. Ada dua, makanya nanti di akhirat semua nanti dihadirkan, pencatatannya dihadirkan, saksinya juga dihadirkan. Kata Allah dalam surat Qaf, buka surat 50 ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Tidak suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah satu lafaz ucapan yang diucapkan manusia itu melainkan ada siapa? Malaikat. Ladaihi raqibun, malaikat yang mencatat, atidun yang selalu hadir. Sejak saat itulah dicatat anak keturunannya sampai sekarang, sampai akhir zaman. Dicatat semuanya. Dan itulah nanti yang akan ditunjukkan di hari kiamat, pencatatan itu. Tidak sedikit pun yang tidak disampaikan.
catatan itu begitu rincinya. Baik, kembali ke tafsir sekarang. Surah Yasin ayat 12. Belum sampai kisah dari sebab turunnya ayat tersebut, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang pengen dekat rumahnya dengan masjid. Silakan. Dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu semua amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, dan sehubungan dengan makna firman Allah dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ada dua pendapat yang mengenainya. Pendapat pertama mengatakan bahwa kami mencatat semua amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, juga jejak-jejak mereka yang dijadikan suri teladan sesudah mereka tiada. Jadi bukan amal perbuatan orang yang bersangkutan tersebut saja, tapi juga bekas-bekasnya. Mungkin pada waktu dulu di dunia dia orang yang pertama kali ngadakan pengajian. Bukan hanya aktivitas ngajinya saja yang dicatat, tapi apa? Bekas-bekasnya pun dicatat. Setelah orang itu mati, pengajiannya jalan, itu akan dicatat terus. Wa naktubu ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan, wa atharuhum, dan juga bekas-bekasnya. Bekas-bekasnya itu apa? Yaitu amalan-amalan yang terus berkembang setelah kematiannya. Maka orang yang merintis, mensponsori, mengawali amal perbuatan soleh itu pun akan tetap mendapatkannya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan, siapa yang mengerjakan satu aktivitas sunnah di dalam Islam, amalan-amalan yang baik yang dilakukan di dalam Islam, falahu ajruha, maka baginya akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan itu. Wa ajru man amila biha, dan juga orang-orang yang mengerjakan perbuatan itu setelahnya. Tapi ingat, ini bukan hanya kebaikan, termasuk kejelekan juga. Man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengawali pekerjaan amal perbuatan yang buruk, yang asalnya tidak ada, dia pertama kali yang mengadakan, falahu wizruha, baginya adalah dosa apa yang telah dia lakukan, wa wizru man amila biha, dan juga dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya. Ojo enak tok, sing apik-apik tok, sing elek ya ditulis terus dampak sesudahnya. Di suatu desa belum pernah ada tanggapan orkes. Sampean pertama kali yang nanggap orkes di desa itu ketika nikahkan anaknya. Setelah itu diikuti oleh warga yang lain. Antum akan mendapatkan dosa bukan hanya ketika antum mengadakan tanggapan orkes itu, yang di situ banyak kemadorotan, kemaksiatan, tapi orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mirip seperti yang dulu kita lakukan, yaitu nanggap apa mau? Orkes, yo ka orkes tok, yo ludruk, yo campur, pokoknya konser tanggapan seperti itu. Maka dosa-dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya itu akan diberikan kepada kita. Artinya semua itu akan dicatat, bukan hanya perbuatan kita, tapi bekas-bekas perbuatan kita, yang baik ataupun yang buruk. Kemudian lanjut, jejak-jejak mereka yang dijadikan suri teladan sesudah mereka tiada, maka kami membalas amal perbuatan itu. Jika amal perbuatannya baik, maka balasannya baik, dan jika amal perbuatannya buruk, maka balasannya buruk pula. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, yaitu barang siapa
yang mengerjakan suatu sunnah atau perbuatan baik, maka ia memperoleh pahalanya, dan juga pahala dari orang-orang yang mengikuti jejaknya sesudah ia tiada, tanpa mengurangi pahala mereka barang sedikit pun. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan buruk, maka ia akan mendapatkan dosanya dan juga dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya sesudah ia tiada, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka barang sedikit pun. Anaknya sering melihat bapaknya baca Quran setiap habis maghrib. Setelah bapaknya meninggal, Qurannya masih ada, rekalnya masih ada, sajadahnya masih ada. Itu termasuk bekas-bekas perbuatannya. Kemudian diikuti jejak langkahnya oleh siapa? Anak-anaknya. Ini pahalanya terus mengalir itu. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang dikerjakan oleh bapaknya, wa atharuhum, dan juga bekas-bekas yang dikerjakan oleh bapaknya itu. Makanya kadang-kadang anaknya gak iso nerusno, mulai gak iso maca Quran. Kadang-kadang ada yang sampai wis timbangane awak dhewe, termasuk anak durhaka gak esok nerusno, wis Quran iki diadiano ae wong sing ahli Al-Quran. Itu minimal itu, Pak. Ya mestinya yang melanjutkan baca Quran siapa? Iya. Dihadiahkan ke orang yang seneng baca Quran, kira jaluk tulung ya iki tinggalane bapakku ya. Biasane maca Quran sampeyan ae sing maca terusno. Tapi Qur'annya wis lede. Kira-kira menerima nggak orangnya? Halo? Nggak, sampean dewi aja sing maca. Aku gak iso maca, Cak. Sampean aja sing maca, Cak. Pokoknya setiap maca sampean tak kei 1.000. Gelem nggak kira-kira? Oh, dasar moto. Ada orang seperti itu. Orang tuanya meninggal, ya kan, pakaiannya disumbangkan ke orang. Ke siapa? Orang yang ahli ibadah. Nah, timbangannya didol, masih ada di duit, akhirnya dipakai oleh siapa? Belum tentu orang baik yang pakai. Ini termasuk bekas-bekasnya. Termasuk bekas rumah juga nggak apa-apa, Pak. Bekas rumah yang disedekahkan, diwakafkan untuk kepentingan Islam. Ini bekas istri yo. Halo, royoan. Itu urusannya orangnya, ya kan? Urusannya mendiangnya, bukan urusan kita. Ikhwatal iman. Dan bekas-bekas perjalanan hidup kita ini banyak. Makanya jangan memakai atau membuat bekas yang buruk, karena nanti dosa yang mengalir. Bisa jadi nyuting pengajian begini, yang nyuting meninggal, aku gak ngedeni loh yo. Tapi dulu hasil syutingnya bisa jadi masih tetap berjalan. Mungkin nggak seperti itu? Selama YouTube belum tutup, selama Facebook belum buyar, ya mungkin nggak nanti bubar. Halo, bisa jadi bubar sebelum dunia ini bubar. Bisa jadi Allah mematikan sistem satelit, mematikan sistem internet. Bisa nggak Allah matikan semua? Balik zaman dulu, nggak ada lampu, nggak ada internet, nggak ada listrik, balik seperti zaman Nabi Muhammad. Mungkin nggak? Mungkin. Dan itu sudah jelas tanda-tandanya, diisyaratkan oleh Nabi bahwa perang akhir zaman kembali kepada senjata konvensional, panah, pedang, tombak, dan kendaraannya apa? Kuda. Itu nanti perang akhir zaman. Makanya gak salah nih antum belajar mana, gak apa-apa. Yang penting ojo manai atine wong ya. Baik, lanjut kepada tafsir. Silakan. Hal yang sama dinyatakan di dalam hadis lain yang berada di dalam kitab Sahih Muslim melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat
atau anak salih yang mendoakannya, atau sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya sesudah ia tiada. Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an telah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Maknanya adalah kesesatan yang mereka tinggalkan. Tentu bukan hanya kebaikan, tapi juga kesesatan, sebagaimana pendapat dari Mujahid tadi itu. Kalau kebaikan yang mengalir itu jelas, paling tidak amal jariah itu ada pada 3 perkara. Hadis riwayat Abu Hurairah tadi ya, idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasati asya'in. Jika mati anak Adam, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariah, sedekah yang diperuntukkan untuk kepentingan kaum muslimin, untuk Islam dan kejayaannya. Contoh bangun masjid, bangun tempat pendidikan, pondok pesantren. Selama tempat itu dimanfaatkan untuk ibadah, amal soleh, pahalanya mengalir terus. Yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Enggak mesti jadi ustadz dan ustadzah, enggak mesti jadi guru, enggak. Ilmu yang bermanfaat itu siapapun bisa berperan di dalamnya, walaupun dia hanya seorang bapak atau ibu, karena dia bisa punya ilmu yang diwariskan kepada anaknya. Makanya curi start sebelum orang lain mengajari, maka bapak ibu yang mengajari lebih dulu. Sebelum dia diajari oleh guru pautnya membaca Al-Fatihah, antum sebagai orang tua harus mencuri start untuk mengajari dia, yaitu bacaan-bacaan yang paling utama: Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, doa-doa sehari-hari. Jadi ketika anak itu membaca surah Al-Fatihah saat sholat, tiap hari kan sholat kan, maka pahala terus mengalir untuk antum. Jangan nunggu gurunya yang ngajari, kita orang tua yang pertama kali ngajari. Walaupun kita ini bukan seorang ustadz ustazah, bukan guru, mosok Al-Fatihah ka iso, mosok trikul ka iso, wong langganane bendino trikul nek salat. Ajari anaknya pertama kali itu. Maka ketika anak itu membaca kalimat-kalimat itu, kita dapat royalti pahala. Nah, kita serahkan semuanya ke guru, ke ustadz dan ustazahnya. Terus kita bagian apa ngajari ilmu, terutama ilmu din agama ini yang mengalir pahalanya? Ustadz dulu saya ajari kalimat bismillah, ya ikut tok tiba-tiba anak diajari bismillah kalau mau makan dan sebagainya. Untung saya esok ngajari bismillah, saking apa itu. Silakan punya ilmu yang bermanfaat. Kalau anaknya sudah wis kadung, ustaz anakku wis gede, aku biyen sik nom biyen jahil karo, sekarang ke cucu. Rene kon wis iso kulhu dereng yang nopo niku kulhu. Rene tak ajari. Diajari cucunya. Lopote cucu cicit. Ana sing wis duwe cicit. Dudu cicit sing muni cicit nang omahe dudu. Anaknya cucu. Siapapun di antara anggota keluarga kita, sebelum orang lain keluarganya dulu. Au ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga, awaladin salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Sudah adzan dulu silakan.
Baik Bapak Ibu saudara sekalian, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekasnya. Apa yang dikerjakan saat waktu di dunia, jika itu merupakan amal jariah, dia akan mengalir pahalanya. Termasuk di antaranya yang akan mengalir pahalanya yaitu anak yang saleh, yang selalu mendoakan. Lebih utama mana Pak? Anak yang mendoakan atau anak yang soleh? Atau anak yang soleh ataukah anak yang mendoakan? Lebih utama mana? Hah? Anak yang mendoakan atau anak yang soleh? Anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh pasti mendoakan. Tapi kalau anak yang mendoakan belum tentu soleh. Bisa jadi kalau dia ingat saja dia mendoakan, atau merasa dia punya duit banyak, dia panggil orang ngebon untuk doain orang tuanya. Ora iki satu sewong tuaku rek, teko sak desa tak kei duit 1.000-an, mulai tak kei karo sampean sering teko ya. Belum tentu seandainya satu orang, satu desa, satu orang dikasih 1 juta karena saking kayanya, belum tentu doa mereka diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Karena bisa jadi dia datang berdoa bukan karena Allah, tapi karena apa? Cukup punya anak satu saja yang soleh, itu bisa mengalahkan ribuan jutaan orang yang berdoa. Sementara apa? Perut-perut mereka belum tentu steril dari yang haram, padahal itu penghalang doa dikabulkan. Coba yang hadir itu belum tentu perutnya steril dari yang haram. Sing kono hobi mangan swike alias kodok, sing sebelah kono hobi mangan nyambe, sing kono sering menang slot ya, dimakan nraktir koncoe, teko kabeh nek wayahe ana ngono, belum tentu doanya diterima. Cukup satu anak yang soleh saja, wah doanya tajam ke langit. Karena pasti anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Nah, bekas-bekas kebaikan kita itu ada pada anak kita, anak yang soleh. Tentu bisa jadi harapan kita adalah bahwa anak-anak kita itu lebih baik daripada kita, lebih baik dalam arti yang luas, lebih baik pemahaman agamanya, lebih baik hafalan Qur'annya, lebih baik amal ibadahnya, semua. Makanya selalu orang tua le kono jok niru ngono lah, bapakmu ki wong bodoh le, awakmu dadi wong sing alim, sing soleh, sing apik. Ya bahasa umum dadi wong sing apik. Tapi jangan kita ini kemudian menunjukkan aib-aib dosa masa lalu, nggak boleh. Le bapakmu iki le wis kadung bejat le, nggak boleh gitu. Bapakmu iki biyen ahli ngombe khomer, topi kenceng sampai topi miring, topi bengkok wis tak ombe kabeh. Nggak boleh kalau seperti itu ya. Cukup kita memotivasi agar anak itu lebih baik daripada kita. Jadi anak yang soleh itu lebih utama. Baik, kembali ke tafsir. Lanjut. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa mana yang dimaksud ialah langkah-langkah mereka menuju kepada amal ketaatan atau kemaksiatan. Al-aqdam apa? Langkah. Al-khutta, langkah kita ini ditulis oleh Allah Jalla wa'ala menuju ke tempat-tempat kebaikan, itu ditulis. Berapa langkah menuju ke tempat itu? Makanya yang ditulis itu Pak, lebih utama langkah kaki. Kalau ke masjid itu lebih utama kita datang dengan apa? Berjalan. Karena itu penghapus dosa. Sekalipun seluruh amal ibadah kita ditulis, kita yakin semua ditulis, sakbanmu glending itu ditulis. Tapi yang menghapus dosa itu adalah langkah kaki
kaki yang menghapus dosa. Tapi kalau hanya sekedar ditulis, banmu muter itu ya ditulis semuanya. Tapi tentu kita tidak sekedar untuk ditulis, tapi penghapus dosa itu lebih utama. Maghfirah, ampunan, dan itu yang disebut kafarat. Baca Tirmizi 3233. Malaikat-malaikat muqarrabun, mereka bertengkar tentang masalah kafarat ini. Suatu hari Rasulullah bermimpi didatangi oleh Allah. Rasul melihat Allah dalam mimpinya dalam bentuk yang indah sekali. Nggak bisa dilihat langsung Pak dengan mata kepala. Kalau Rasul bermimpi melihat Allah, dan mimpi Rasul itu pasti benar. Dari Ibnu Abbas, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi malam Rabbku tabaraka wa ta'ala menemuiku dalam bentuk yang paling bagus. Ibnu Abbas berkata, aku kira beliau mengatakan kejadian itu dalam mimpi. Lalu Allah SWT berfirman, hai Muhammad, Ya Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat itu bertengkar? Beliau Mahtasimul mala'ul a'la. Apa kau tahu tentang apa malaikat bertengkar? Apa jawab Nabi Muhammad? Beliau bersabda, aku tidak tahu. Ma'araftu, aku tidak tahu, katanya. Kemudian lalu Allah SWT meletakkan tangannya di antara dua bahuku atau tengkukku, hingga aku dapat merasakan dinginnya di antara kedua dadaku. Lagi-lagi sifat zat Allah, bahwa Allah punya tangan. Dalam mimpi itu Allah menyentuhkan tangannya ke antara dua pundak beliau, sehingga terasa dingin menembus dada beliau. Kemudian beliau pun bersabda, ketika itu aku dapat mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tanya yang kedua kalinya oleh Allah. Allah SWT berfirman lagi, wahai Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat itu bertengkar? Setelah itu apa jawab beliau? Aku menjawab, iya. Tentang apa? Beliau bersabda tentang kafarat. Fil kafarat, tentang kafarat. Kafarat itu sama dengan kalau bahasa umum kita sekarang pemutihan, penghapusan dosa. Nek pemutihan saiki penghapusan apa? Wah, pajak kae. Ya, penghapusan denda, ya kan? Pajaknya dihapus enggak? Enggak. Penghapusan pajak cenai, dendoe sing dihapus. Ini kafarat, penghapusan dosa. Tentang kafarat inilah malaikat bertengkar. Apa saja penghapusan dosa atau kafarat itu? Kafarat adalah diam di masjid setelah melakukan sholat. Al-muqsu fil masajid ba'da sholawat. Berdiam diri di masjid setelah sholat fardu. Duduk, berdiam diri, zikir, mungkin baca Quran, mungkin dengarkan pengajian. Ojo lamcing, salam, duduk berzikir dulu. Syukur-syukur menunggu waktu sholat berikutnya. Bisa nggak kira-kira itu? Terutama sholat apa ke apa? Maghrib ke Isya. Ini penghapusan dosa. Subuh nang zuhur, iso nggak? Di sana ini juraganmu kan dipecat kan. Tapi kalau itu dilakukan di Masjidil Haram waktu umroh, bisa nggak subuh sampai zuhur? Kemeruh. Lu bukan kemeruh, sing pernah ya pasti pernah mengalami. Dan itu gampang, apalagi bulan Ramadan, 10 hari terakhir iktikaf, kok gak mulai urusan mangan terus gak usah dipikiri di Masjidil Haram, ya kan? Keluar hanya untuk buang apa? Buang hajat saja. Duduk di masjid setelah sholat, itu penghapusan dosa. 2, berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Ini dia. Al
al-masyu 'alal aqdam, berjalan 'alal aqdam, dengan kaki, ilal jamaat, menuju ke salat berjamaah. Tidak ada salat berjamaah bagi laki-laki kecuali di mana? Masjid. Dan diusahakan berjalan 'alal aqdam, dengan kaki. Zaman Nabi sudah ada kendaraan nggak? Halo? Ada unta, kuda, keledai, sudah ada kendaraan. Tapi nggak akan dihitung itu kaki kuda dan kaki untanya. Kenapa? Yang dihitung adalah kaki orang yang sholat. Kuda nggak sholat, unta nggak sholat, makanya nggak dihitung. Yang dihitung itu orang yang sholat. Makanya kalau dia datang naik kuda, kakinya bergerak atau tidak? Enggak bergerak. Nongkrong di atas punggung kuda kok. Yang gerak kakinya kuda, sementara nggak dihitung. Makanya banmu itu gak kira dihitung. Banmu muter itu gak dihitung. Maksudnya dihitung apa? Tidak akan dapat menghapus dosa. Kalau sekedar dicatat kebaikan, ya. Tapi kalau penghapus dosa, enggak. Karena dalilnya apa? Alal aqdam, dengan kaki. Dan ini berangkat atau pulang? Ilal jamaat, menuju jamaah. Berarti berangkat apa pulang? Berangkat. Makanya pulang nggak dihitung. Makanya nek mulai tumpah ono, nek budal tun, nek mobil sopo gelem nyurung. Ngongkon aku nyurung teko Surabaya ini. Ini penghapusan dosa. Dan yang ketiga apa itu? Dan menyempurnakan wudhu di waktu-waktu tidak disukai terkena air. Isbahul wudhu fil makari, dan menyempurnakan wudhu di saat-saat yang dibenci. Tiga inilah penghapusan dosa. Maka jika ini bisa dilakukan, apa kata Nabi? Barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia hidup dengan baik, mati dengan baik. Faman fa'ala dzalik, siapa yang bisa melakukan tiga perkara itu, asya bi khairin, dia hidup baik. Famata bi khairin, matinya pun baik. Pengen mati husnul khotimah, salah satu ini caranya yang dilakukan. Berjalan menuju tempat salat berjamaah, berdiam diri di masjid setelah salat fardu, menyempurnakan wudhu di saat yang tidak disukai. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamum mubin, dan segala sesuatu itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ada takdirul azali, ada takdir al-umri, ada takdir yaumi. Semua ketetapan takdir itu sudah tercatat jauh sebelum Allah menciptakan kita. Itulah takdir azali, dan dicatat kembali saat janin berusia 120 hari dalam rahim ibunya. Dan juga yaitu tahunan atau takdirus sanawi ketika turunnya Lailatul Qadar, yaitu dicatat takdir selama 1 tahun dari Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar berikutnya. Wallahu a'lam. Baik para bapak saudara sekalian, mungkin ini pembahasan kita pada malam ini. Antum nanti baca sendiri lengkapnya di tafsir Ibnu Katsir, atau boleh tafsir yang lain yang direkom ya, yaitu tafsir Al-Qurtubi, juga tafsir At-Tabari atau tafsir As-Sa'di, silakan. Surah Yasin ayat 12. Baik, saya pikir cukup, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.